Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syuba wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul insan wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil ummah amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman aw muta'allima. Al-hadits. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang maha besar, yang segala maha. Dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam sayyidul kaunain wa tsaqalain, yakni afdalul makhluqat, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya semuanya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terutama lasiman wa khususan kepada jamaah ribat manbol hikmah dimanapun berada. Dan Al-Fakir berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan doa-doa sahabat-sahabat Al-Fakir dimanapun. Dan semoga bila mana ada sahabat Al-Fakir yang lagi sakit, semoga Allah menyembuhkannya. Yang lagi kesulitan, semoga Allah menghilangkan kesulitannya. Yang lagi sakit misalkan, semoga diangkat sakitnya. Dan lagi berjuang, semoga dihasilkan perjuangannya. Sehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tiada lupa pula, semoga saudara-saudara fakir dimanapun berada, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkan, dibuka pintu rezeki miliknya, sehingga benar-benar sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir insyaallah mau mengijazahkan rahasia keampuhan, rahasia diijabahnya, rahasia agar terbukti keampuhannya, surah Al-Fatihah apabila kita amalkan, apabila kita wiridkan. Jangan sampai ada orang yang mewiridkan terus berkata, ke sana nih, enggak ada perubahan, saya udah mengamalkan. Jangan sampai terdengar, jangan sampai ada satu orang pun yang mengatakan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Itulah. Jadi sesuatu apapun kita perlu ada pengarah penunjuk. Apapun itu harus ada dulu. Harus ada pemantau. Oleh karena ini Al-Fakir
temukan di beberapa kitab Al-Hikmah, ternyata doa-doa, aurat-aurat, amalan-amalan, wirid-wirid itu sejatinya itu tidak ada yang tertolak, tidak ada yang tidak diwujudkan, tidak ada. Cuma kita hanya kadang-kadang salah tik saja, salah tik sehingga pergeseran antara kenyataan, antara bukti dengan apa yang kita cita-citakan. Di sini dibongkar oleh para ulama Allah seperti apa, harus seperti apa, jangan seperti apa, seperti itu. Jadi ini menerangkan, mengijazahkan insya Allah Al-Fakir meneruskan keterangan para aulia Allah, para ulama-ulama Allah untuk memberi edukasi kepada kita semua yang belum tahu. Yang sudah tahu, ya untuk taukid, menguatkan. Karena Al-Fakir katakan, Al-Fakir tiada lain tiada bukan adalah hanya berbagi saja. Hanya berbagi saja, semoga dengan seperti ini menjadi amal baik, menjadi satu ternilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bisa membantu dan banyak yang terbantu dengan cara seperti ini. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebelum ke acara inti, kita sedikit perlu kita bahas tentang hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala aliman aw muta'allim. Ad-dunya mal'unatun. Awas, hati-hati kawan. Waspadalah sahabatku. Jangan lupa saudaraku. Sabda Rasul ini, dunia ini mal'unatun. Allah tidak begitu menyukainya. Sehingga mal'unun mafiha, sehingga apapun yang berada di muka bumi ini adalah seperti itu. Allah tidak menyukai. Illa dzikrullah. Terkecuali Allah menyukai yang ada di muka bumi ini. Apa? Adalah zikrullah. Mengingat Allah. Ibadah. Ngaji. Sholat. Sidqoh. Berakhlak. Saling membantu. Saling mengasihi. Saling menyayangi. Saling bersatu. Saling menyatu. Saling pengertian, saling menjaga. Itulah yang dicintai oleh Allah. Zikrullah. Wa mawalah. Dan yang berkaitan dengan hal itu. Apa itu yang berkaitannya? Itulah yang dicintai, disayangi Allah. Wa aliman au muta'alima. Dan para pengajar ilmu dan para penuntut ilmu, itulah yang dicintai Allah. Selain itu Allah tidak menyukainya. Makanya Allah sebenarnya ingin banget cepat melipat bumi ini, melipat dunia ini. Tapi karena masih banyak orang yang cinta ilmu, masih banyak orang yang mengajar ilmu, masih banyak orang yang berbuat kebaikan, masih banyak orang yang saling pengertian, yang masih banyak orang saling mengasihi, saling menyatu, saling memperhatikan. Ya akhirnya Allah reda lagi, Allah panjangkan lagi umur dunia ini. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya ayo berbuat kebaikan kita sejari-jari. Ayo kita galakan persatuan kesatuan. Hilangkan perpecahan. Ormas-ormas radikal singkirkan.
Islam tidak mengajarkan keradikalan. Tapi Islam mengajarkan untuk kita saling mengasihi, saling mencintai, saling pengertian, saling menjaga, saling membantu. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, kalau orang mengaku agama Islam, apalagi mengaku beriman, walaupun mengeluarkan hadis Quran, mengeluarkan keterangan-keterangan ulama, mengebeng-gebengkan kitab sebesar apapun kitab yang mereka angkat di wajahnya, diperlihatkan kepada kita, tapi kalau dia pembicaraannya masih mengadu domba, masih menjelekkan orang lain, masih mengacak-acak umat, masih mengkotak-kotak masyarakat, maka itu adalah tidak boleh kita dengar, tidak boleh kita ikuti. Itu adalah tidak pantas kita dengar, itu tidak pantas kita ikuti. Karena sejatinya Islam tidak mengajarkan itu. Tapi kalau ada orang walaupun bicaranya tidak membaca Al-Quran hadis, tidak membaca kitab, tidak membawa-bawa ulama besar, tapi perkataannya menyatukan, sifatnya pengasih, sifatnya juga sayang, sifatnya juga merangkul, ayo ikuti. Itulah sejatinya dia yang beragama Islam. Jadi pada hakikatnya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk merekatkan umat manusia, untuk mendamaikan umat manusia. Jangankan sesama manusia, sesama makhluk Allah pun bisa damai. Itulah ajaran Allah yang diturunkan ke muka bumi yang sesungguhnya. Sekarang kita langsung ke acara inti. Cuma sekali lagi Al-Fakir ingatkan, sebelum ke acara inti ya, yang belum subscribe. Ini merupakan suatu paspor ya. Dan ini merupakan suatu ketersambungan kita dengan Sohibul Hijajah. Ini merupakan insya Allah untuk menjadikan satu kemustajaban, kematian, kemanjuran amalan yang kita amalkan. Subscribe, klik, kasih jempol, komen ya. Komen, berdoa di kolom komentar agar kita banyak yang mendoakan sekali lagi, dan share, bagikan video ini. Insya Allah yang telah Al-Fakir katakan ini, kalau kita laksanakan, di samping kita bernilaikan ibadah, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dahsyat, sangat besar. Insya Allah amalan kita pun dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu rahasia ya, satu rahasia agar aurat kita ini mati, manjur, mustajab. Ada rahasia satu yang kita belum tahu semua. Apa? Sebelum kita mewiridkan surah Fatihah ya, mau yang diwiridkan, mau yang 7 kali, mau yang 41 kali, mau yang 100 kali, mau yang 125 kali, mau yang 70, 60, 50, 40, 20, 10, berbagai macam cara pengawalan surat Fatihah. Kalau ingin kita benar-benar mustajab, mati manjur, amalkan dulu surah Fatihah 125.000. Amalkan dulu 110.000. Mau berapa hari saja silahkan. Tuh. Alangkah lebih baik kita sambil puasa biasa. Puasa seperti puasa Ramadan, itu seperti puasa Senin Kamis, seperti itu. Seperti puasa Bid, maksudnya puasa biasa. Tidak muti, tidak mati geni,
tidak abreho, tidak bebetian, tidak. Jadi puasa biasa. Wirid dapatan 125.000. Satu kali. Setelah itu selesai baru kita mewiridkan kaifiat-kaifiat cara-cara Fatihah yang berbagai macam ragam. Insya Allah kalau ini kita sudah tebus dengan pembacaan 125.000 kali, maka insya Allah aurat rutinitas kaifiat berbagai macam kaifiat surah Fatihah insya Allah mustajab, mati manjur, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa ijazahkan. Insya Allah bermanfaat dan berkah. Insya Allah tujuan kita, cita-cita kita yang diperjuangkan oleh kita, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu atas izin Allah, tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tentu haknya agungnya ayat Al-Quran. Hanya inilah Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.